Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Senang sekali kembali saya menemui kalian di mata kuliah manajemen penyiaran di jurusan broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan pertemuan kita kali ini pertemuan sudah ke-9 ya, sudah ke-9. Nah, kita akan membahas tentang diversity of content and ownership. Jadi kita mengenali beragam konten dan juga kepemilikan. Semangat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi, untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap manusia membutuhkan informasi, beragam informasinya, apapun informasinya. Dan ini diatur oleh undang-undang. Karena mengapa? Karena frekuensi yang dikirimkan oleh media, televisi, radio, dan seterusnya melalui menggunakan wilayah frekuensi kan. Frekuensi itu kan masuk ke ruang publik, ke ruang kita nih. Tanpa sadar di sekeliling kita ini akan bentuk frekuensi-frekuensi. Penuh dengan frekuensi jangan-jangan. Nah, frekuensi inilah yang tertangkap oleh device-device kita. Baik itu smartphone, TV, laptop, dan seterusnya. Nah, ini yang diatur di semangat di Undang-Undang Penyiaran. Mengapa harus diatur? Karena manusia butuh informasi. Dan ketika masuk ke ruang publik, itu kita harus atur. Tidak sembarangan. Nah, perbedaannya Undang-Undang Penyiaran nomor 24 tahun 97 ya, sebelum diperbaiki menjadi di 2002. Di pasal 7-nya berbunyi, penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi signifikan di 2002 tahun 2002 nomor 32 itu bahwa itu adalah hak milik tidak diatur oleh negara, bisa oleh perseorangan maupun lembaga. Di tahun 97 di pasal 7-nya negara yang mengendalikan. Nah, ini yang membedakan. Nah, dahulu kita pernah salah satu TV yang diatur oleh negara adalah TVRI. TVRI dulu adalah satu-satunya televisi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendistribusikan informasi kepada rakyat. Cuma dalam perjalanan itu dikuasai oleh kepentingan sehingga untuk menjadi diduga menjadi corong untuk melakukan propaganda. Tapi sekarang beragam TV banyak, akhirnya kita memiliki variasi, memiliki pilihan untuk memilih sumber informasi yang kita percaya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dampak dari Undang-Undang Nomor 32 itu tadi gimana tuh? Nah, itu adalah berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga independen yang bebas dari kepentingan pemerintah dan pemodal. Iklim persaingan yang sehat bagi pengelola media massa. Lahirnya stasiun TV lokal di seluruh penjuru Indonesia. Banyak tumbuh TV-TV lokal di seluruh, dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Baik merupakan menggunakan TV kabel, parabola, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah pemberlakuan sistem berjaringan. Dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial budaya masyarakat lokal. Maksudnya adalah dengan adanya sistem berjaringan ini, lokal konten, muatan lokal di suatu daerah itu akan bisa tetap terangkat, bisa akan tetap eksis, akan muncul, tidak keluar, tidak hilang, atau tidak terpengaruhi oleh dari budaya luar. Dampaknya adalah, salah satu dampak dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 itu, media fokus pada kepentingan ekonomi karena dia hidup untuk mencari keuntungan melalui iklan dan seterusnya. Hal ini nggak terhindarkan karena kepemilikan media di mana monopoli telah melahirkan kekuatan baru yang cenderung pada kepentingan ekonomi politik pemilik media itu sendiri. Nah, tidak wajar, tidak sulit juga kita melihat sekarang pemilik media
di belakangnya pengusaha media ini terafiliasi kepada entah itu baik kepentingan ekonomi maupun politik tertentu. Kita bisa temukan itu sekarang, dan inilah konsekuensinya gitu, konsekuensinya. Televisi nasional saat ini bertumpuk pada satu kepemilikan dan berusaha menguasai televisi lokal dengan berbagai upaya. Jadi yang tadinya tumbuh TV-TV lokal ini, tentu kan daya saingnya akan tentu bersaing dengan TV nasional yang besar yang berpusat di Jakarta dan sekitarnya, lalu distribusi dari Sabang sampai Merauke. Nah tentu ini yang lebih eksis. TV lokal ini muncul dengan muatan lokal. Nah tentu kekuatan ekonominya berbeda. Nah untuk menguasai ini, nah itu di merger lah, dibeli untuk menjadi satu bendera yang besar. Berikutnya adalah peningkatan kualitas SDM diabaikan, lebih mendorong perusahaan media memfokuskan perhatian mereka pada upaya memperbanyak penonton yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah iklan. Dimaksudnya adalah kualitas SDM, investasi yang diberikan sekarang mungkin akan jauh lebih besar dan lebih prioritas menginvestasikan tersebut untuk diprogram dibandingkan peningkatan kualitas SDM. Sekarang tumbuh banyak fakultas-fakultas, universitas yang menyediakan jurusan-jurusan seperti broadcasting seperti kalian ini. Kalian lulus diharapkannya siap kerja. Maka ketika siap kerja, maka akan masuk dan perusahaan itu tidak perlu melatih lagi, tidak perlu training lagi untuk meningkatkan kualitas. Tapi teman-teman akan langsung masuk untuk mengikuti sistem dan budaya kerja yang ada. Learning by doing. Jadi udah langsung dalam istilah kompartemen itu langsung match. Kalaupun ada geser-geser nanti akan penyesuaian. Nah, investasi uangnya akan lebih kepada program. Kenapa? Speed return. Returnnya cepat. Programnya laku, jual iklan banyak, income profit muncul. Tapi kalau investasinya di SDM, ini butuh lama. Keuntungannya nanti akan didapatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dibanding kalau investasi program. Nah ini juga banyak yang bisa kalian nanti baik dengan regulasi dan seterusnya kalian nanti bisa lihat sendiri dan bisa mencari sendiri. Ini hanya bagian dari stimulus kita di materi Diversity of Content Ownership pada pertemuan 9 ini di mata kuliah manajemen penyiaran. Demikian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.